Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Singkawang, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, nikmat rezeki, dan dapat dipertemukan di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga pemaparan diseminasi oleh Ibu Wiwi, yang terakhir dan yang keempat tanya jawab, serta yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang kedua, kita lanjut dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nurul Magani, SPD. Saya persilakan. Baik, untuk mengawali kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار ورفعنا الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk ke acara inti yaitu yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi oleh Ibu Wiwi Andrianti SPD. Saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan di sini bisa berkumpul sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Singkawang. Hal ini saya lakukan semata-mata hanya untuk membagikan informasi terkait apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Semoga hal ini dapat bermanfaat nantinya bagi Bapak Ibu semua dan bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar, keempat posisi kontrol restitusi, dan kelima keyakinan kelas, serta keenam segitiga restitusi. Nah, next. Di sini ada pertanyaan tematik
terkait tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif. Siapa yang tahu budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan positif, berarti yang positif. Nah, di sini pertanyaan pemantik terhadap budaya positif yang pertama itu akan terkait tentang disiplin positif. Nah, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju, mungkin dengan cara mendisiplinkan anak kita memberikan hukuman supaya anak itu patuh berubah menjadi anak yang baik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas atau halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dengan memberikan hukuman seperti itu, apakah anak kita atau murid kita bisa meningkat rasa disiplinnya? Kira-kira menurut Bapak setuju atau tidak? Setuju juga. Oke. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Nah, biasanya nih anak-anak yang cerdas, yang cepat menjawab pertanyaan kita dengan baik, biasanya kita kasih reward. Nah, di situ apakah bisa benar-benar meningkatkan motivasi anak dengan memberikan reward? Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju juga. Karena mungkin Bapak Ibu sering melakukannya ya. Ya. Jadi niat kita hanya sebagai motivasi supaya anak-anak tersebut bisa disiplin, bisa lebih baik. Oke, next. Kita lihat nanti hasilnya apakah benar hal-hal tersebut bisa mendisiplinkan anak dan meningkatkan memotivasi anak. Nah, sekarang kita lihat budaya positif. Jadi budaya positif tadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tentu saja di sekolah yang harus berpihak pada murid, ya, bukan berpihak pada kita selaku guru. Kemudian bisa agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Jadi di budaya positif ini terkait tentang nilai-nilai yang harus murid-murid ini lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai-nilai sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang baik, yang kritis dan penuh tanggung jawab. Nah, kira-kira budaya positif ini kita lakukan mungkin salah satunya dengan cara disiplin positif, yaitu melakukan hal-hal positif yang telah kita kita rencanakan di kelas terutama. Next lagi. Bagaimana dengan perubahan paradigmanya? Nah, di sini dalam membangun budaya positif itu kita di sekolah tidak hanya perlu sendirian, tidak hanya guru yang harus bertindak membangun budaya positif, tetapi seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah itu harus ikut andil. Jadi kalau hanya guru saja yang membangun budaya positif itu tidak bisa, tapi kita harus saling bekerja sama, menyediakan lingkungan positif. Jadi semua warga di sekolah, baik guru, TNI, kepala sekolah, kemudian paguyuban harus ikut serta dalam membangun budaya positif. Kemudian maka akan murid-murid itu sehingga mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini maka lazimlah disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi disiplin itu berkaitan erat dengan budaya positif. Untuk membangun budaya positif, maka haruslah ditegakkan disiplin itu, ya. Kemudian dalam menegakkan disiplin, kita juga harus ada kontrolnya. Nah, kemudian lanjut. Ini kemungkinan bisa Bapak Ibu coba. Siapa yang mengontrol? Apakah guru di sekolah? Kalau kita selaku murid, guru
mengajar murid, apakah guru yang selaku menjadi kontrol atau memang murid sendiri yang jadi kontrol? Kita lihat, kita coba dengan melakukan ilustrasi ini. Masing-masing teman sebangkunya bisa melakukan hal yang sama. Salah satunya misalnya Bu Andena memiliki benda yang sangat berharga di tangannya, di genggamannya, mungkin itu cincin tunangan. Cincin tunangannya itu mau dilihat sama Andriani. Nah, kira-kira mau dilihatkan atau tidak? Silakan coba dipraktekkan. Digenggam itu cincin tunangannya. Jadi ada cincin, anggap aja cincin tunangan itu sangat berharga ya menurut Bu Andena ya. Kemudian Bu Andriani nih mau mencoba untuk melihat dengan cara membuka kepala tangannya si Ibu Andena. Dengan cara dibujuk lah, kemudian dengan cara udah kecapean membujuk, ujung-ujungnya menghardik dan memaksa, bahkan mengintimidasi serta memarahi. Coba Ibu Andriani peragakan. Bu Andena, mau ke depan atau di depan? Ke depan, ya coba. Coba. Anggapnya ada cincin tuh. Oh iya cincinnya, boleh dipinjamin. Bisa dilangkai. Bisa langkai. Ya, coba. Jangan lupa Bu Andriani rayu hingga mau membuka tangannya. Bagaimana rayu ya. Bu Andena, apakah saya boleh pinjam cincin yang ada di jari manis Ibu? Maaf ya Bu Indriani, tidak boleh. Ini kan udah milik saya. Kalau saya beli dengan harga 50 triliun, apakah boleh? Tidak boleh. Ini sangat berharga bagi saya. Saya tambah lagi dong. Apakah boleh saya belinya harga 100 triliun? Pasti bisa. Tidak bisa. Ini sangat berharga. Karena itu uang pemberian bagus seseorang. Oh iya. Kira-kira. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kurang etika ya. Berarti di sini apakah Bu Andena tadi mau membuka kepalanya, mau memberikan cincin tunangannya? Tidak. Enggak mau. Berharga. Iya. Karena berharga. Kemudian apakah mau dia membuka cincinnya itu, membuka kepala tangannya itu? Enggak. Terus siapa yang jadi pengontrol di sini? Siapa? Diri Bu Andena sendiri. Biar dibujuk seperti apapun, dirayu seperti apapun, tidak mau memberikan, karena yang mengontrol adalah diri Bu Andena sendiri. Jadi itu. Nah, apa kaitannya dengan disiplin positif tadi? Jadi disiplin positif itu yang menjadi pengontrol kita untuk melakukan hal-hal positif itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia jawabannya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi dari orang lain. Karena apa? Karena sesuatu hal itu memang bergantung pada diri kita masing-masing ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan kita juga masing-masing. Jadi tidak ada intimidasi dari luar. Nah, lanjut. Ini dia ilusi kontrol ya. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di lingkungan sekolah, terutama antara guru dan murid ya. Miskonsepsi itu artinya
artinya konsep yang kita anggap itu benar padahal sesungguhnya itu salah, ya. Jadi itu disebut dengan miskonsepsi. Nah, di sini di lingkungan sekolah, miskonsepsi yang paling sering terjadi itu ada 4. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Memang mungkin selama ini kita selalu melakukan hal tersebut, kita menjadi pengontrol murid, ya. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah salah. Murid itu nggak bisa dikontrol oleh kita, tapi yang bisa mengontrol dia adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin salah satunya kita ngasih motivasi kepada murid kita ngasih penguatan terhadap murid-murid kita yang telah melakukan hal-hal positif. Maksud kita itu supaya apa? Supaya dia melakukan hal yang lebih baik lagi, meningkatkan atau mempertahankan. Nah, di situ ternyata salah. Itu hanya miskonsepsi. Semua penguatan positif yang kita lakukan itu belum tentu efektif dan bermanfaat bagi murid kita. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Mungkin di lingkungan sekolah kita itu kita sering menemukan murid kita yang melakukan kesalahan, kemudian kita kritik, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Niat kita supaya apa? Supaya dia sadar, supaya dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, ya. Tapi ternyata supaya supaya karakternya semakin kuat untuk yang hal-hal positif. Nah, ternyata itu juga merupakan miskonsepsi. Kenapa? Karena kritik dan membuat rasa bersalah itu bukan malah mampu menguatkan karakter, malah sebaliknya. Kita tidak tahu di dalam hatinya apakah dia semakin kuat atau semakin ngedumel kalau kita kasih kritik atau rasa bersalah. Nah, ini yang mungkin kita sering lakukan ya Bapak Ibu, dan ternyata itu semua adalah miskonsepsi. Kemudian yang terakhir, satu lagi masih Bu. Yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di lingkungan sekolah, terutama di sekolah dasar, anak-anak itu kan termasuk anak kecil, ya. Dan kita selaku guru, kepala sekolah, teknik itu adalah sebagai orang dewasa. Nah, orang dewasa ini, kita berpikir kita selaku orang dewasa berhak memaksa apa yang kita inginkan, apa yang harus mereka lakukan. Ternyata itu salah juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak itu sendiri memiliki hak. Dia memiliki hak untuk menolak, ya kan? Memiliki hak untuk mengikuti. Jadi kita tidak memaksa, tidak bisa memaksa sepenuhnya. Kita selaku orang dewasa tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan kepada anak murid kita. Nah, itu adalah ilusi kontrol yang merupakan miskonsepsi yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Oke, next. Sesungguhnya memiliki kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Faktanya apa? Sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu Ibu, Bapak. Kemudian yang kedua itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menurut stimulus respon. Jadi semua perilaku buruk itu pasti dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal itu menurut teori kontrol tidak semua. Kalau kita menganggap kalau menurut stimulus respon itu semua perilaku buruk itu pasti sebuah kesalahan. Sebenarnya perilaku buruk itu pasti semuanya memiliki tujuan. Apapun itu, mau baik mau buruk pasti ada tujuannya. Apalagi kalau buruk, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon
respon. Misalnya kita nyuruh murid, anak-anak kerjakan halaman ini ya, atau kumpulkan tugasnya harus besok ya. Itu harus tuh. Kita selaku orang lain harus bisa kontrol murid. Murid harus mengumpulkan besok tugasnya. Padahal sesungguhnya ya, kalau menurut teori kontrol itu hanya murid itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Nggak bisa dikontrol-kontrol orang oleh kita sebagai guru. Jadi seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu kita ya, kalau dalam lomba biasanya menang kalah udah biasa. Padahal sesungguhnya kita harus berpikir win-win solution atau menang-menang. Jadi jangan berpikiran menang atau kalah. Oke, next. Nah, di sini sesuai dengan budaya positif, maka kita harus melakukan disiplin. Ya. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu kalau menurut bahasa Latin artinya belajar. Disiplina artinya belajar. Nah, di sini selama ini kita menurut budaya kita itu disiplin merupakan sesuatu yang harus ya dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini kan kita beranggapan bahwa disiplin itu adalah melakukan sesuatu untuk dianggap patuh. Padahal kalau dalam bahasa Latinnya itu artinya belajar. Nah, kemudian selama ini kita juga secara umum menganggap disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita seringkali melakukan disiplin itu malah merasa tidak nyaman, merasa terpaksa, tidak berasal dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, itulah diharapkan dari makna disiplin dalam budaya positif ini. Diharapkan disiplinnya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari ketidaknyamanan. Oke, lanjut. Kemudian di sini makna disiplin secara umumnya yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kita itu melakukan disiplin bukan karena kontrol orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Diharapkan disiplin di sini, disiplin positif terutama itu kita lakukan hal-hal positif itu berdasarkan kesadaran diri kita sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan oleh orang lain. Atau diperintah oleh orang lain, makanya kita mau melaksanakannya. Oke, lanjut. Dengan disiplin tadi, jadi disiplin yang harus kita lakukan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Jadi nilai-nilai yang dimaksud dalam disiplin positif ini adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi disiplin positif itu maksudnya adalah melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang nantinya mencapai tujuan yang mulia dan diraih oleh seluruh individu. Apa saja sih nilai-nilai itu? Coba kita lihat. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Tidak hanya satu, tapi banyak. Kalau ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal dari IGO Primary Years. Contoh dari nilai-nilai kebajikan
menurut IDU Primary Years Program atau PYP. Jadi sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Jadi itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang ada secara universal. Oke, lanjut lagi. Dan ini yang kedua, nilai-nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Jadi ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian kepemimpinan dan keadilan, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini menurut 9 pilar karakter. Sedangkan yang ini next, nilai-nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kalau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan yang petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, kemudian keberanian, keingintahuan, usaha, dan integritas, tanggung jawab, persahabatan, dan lain-lain. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Lanjut. Masih ada lagi, yaitu menurut The Seven Essential Virtues. Ada nilai-nilai kebajikannya berupa empati, kontrol diri, suara hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini lagi proyek-proyek nilai-nilai kebajikan atau The Virtues Project. Lebih banyak lagi ini Bapak Ibu, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi ini nilai kebajikan ini yang akan tertuang dalam disiplin positif. Dalam membangun disiplin positif itu kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Baik, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan di lingkungan sekolah yang dicapai oleh murid-murid kita, yaitu nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Itu 6 dimensinya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima gotong royong dan kreatif. Jadi khusus untuk di sekolah kita harapkan nilai-nilai kebajikan yang wajib murid kita laksanakan atau capai adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Terkait dengan disiplin positif, jadi di sini terdapat teori motivasi yang mengacu pada tindakan disiplin positif terhadap murid-murid kita, terdiri dari 2 motivasi. Di sini motivasi jika murid-murid kita melakukan disiplin positif didorong oleh dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar diri mereka. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri mereka. Kalau motivasi eksternal itu kemungkinan yang dilakukan oleh murid kita karena salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Makanya anak-anak kita atau murid-murid kita itu melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mungkin juga kebanyakan murid kita melakukan disiplin positif itu karena adanya penghargaan atau reward.
Jadi penghargaan atau reward atau hukuman dan rasa ketidaknyamanan itu adalah berasal dari motivasi dari luar diri mereka sendiri. Nah, yang di sini kalau motivasi internal itulah yang diharapkan dalam tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Diharapkan murid-murid kita itu melaksanakan disiplin positif, membangun budaya positif di sekolah berdasarkan dari motivasi internal mereka sendiri, yaitu motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri karena mereka menghargai diri mereka sendiri, bukan karena adanya dorongan atau paksaan atau dukungan dari luar. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, ya, di mana jika ada pelanggaran yang harus terjadi, maka kita harus meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan keyakinan kelas kita selama ini atau tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya yang berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi dalam mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan murid itu, kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal itu bisa menumbuhkan motivasi internal mereka, bukan malah menumbuhkan motivasi dari luar. Jadi mereka melakukan hal-hal positif itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Itu yang diharapkan. Kemudian dengan cara restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk bisa mencari solusi atas permasalahan mereka hadapi dan bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam menjalankan disiplin positif, selain kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kita juga harus melaksanakan restitusi, Bapak Ibu. Jadi untuk melaksanakan restitusi itu, apa sih tujuan restitusi itu? Tujuannya adalah untuk mengajarkan murid kita untuk mencari solusi yang masalah mereka timbulkan sendiri. Jadi masalah mereka buat, mereka sendiri juga yang harus mencari solusi. Bukan kita selaku guru yang mencarikan solusi. Itu restitusi maksudnya. Ya. Kemudian di sini disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, ada juga disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, maksudnya di sini kita lihat dalam teori motivasi atau perilaku manusia itu ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi itu tidak bisa terpisahkan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini hukuman. Kemudian di sini ada di tengah-tengah ada konsekuensi, yang di sini adalah restitusi. Kalau anak murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita kasih hukuman, berarti kita melakukan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kita salah ya Bapak Ibu. Kalau anak murid kita salah sedikit atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, kita langsung menghukum dia. Misalnya salah satu contohnya mungkin dengan anak murid kita tidak melaksanakan mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tidak mengerjakan PR atau apa, akhirnya kita kasih hukuman, berdiri di depan kelas. Nah, itu merupakan hukuman Bapak Ibu, dan itu menggambarkan bahwa identitas yang kita berikan kepada murid kita itu adalah gagal. Kenapa? Karena itu bukan hal yang malah menimbulkan atau menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri. Malah sebaliknya, bisa jadi dia ngedumel, bisa jadi dia makin malas atau makin menjadi.
Kalau konsekuensi itu maksudnya adalah anak melakukan kesalahan, itu memang kesalahan yang bisa benar-benar memang kemungkinan terjadi. Contohnya, ini ada air minum, nggak sengaja kesenggol sama anak, jatuh air minumnya. Jadi konsekuensi yang harus ia lakukan apa? Membersihkan lantai, ya kan, yang basah tadi karena tumpah oleh minuman. Jadi seperti itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman tadi, contohnya murid tidak mengerjakan tugas, disuruh berdiri di depan kelas, dihukum di depan kelas, nggak ada kaitannya sama sekali dengan pelajaran. Kalau yang tadi konsekuensi masih berhubungan, berkaitan. Anak numpahkan air, maka konsekuensinya dia harus membersihkan. Jadi seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi itu berupa anak punya masalah, kita tanya, kita cari, kita tanya mereka, kemudian kita minta mereka sendiri yang mencari solusinya. Misalnya anak tadi murid kita tidak melaksanakan mengerjakan PR. Kita tanya alasannya kenapa, kemudian kita stabilkan lagi emosinya, terus kita tanya kembali, kira-kira ada yang salah tidak dengan kamu? Apakah itu benar? Apakah itu termasuk keyakinan kelas yang telah kita bangun? Nah, baru kita minta, jadi seharusnya kamu melakukan apa? Jadi kita hanya memberikan pertanyaan yang memicu, yang membangun mereka mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi seperti itu. Jadi itu lebih, restitusi itu lebih bisa bermakna sukses. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, kalau hukuman itu identitas gagal, yang merupakan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Namun yang paling terbaik adalah dengan cara restitusi kalau bisa. Bagaimanapun itu kita gunakan dengan cara restitusi. Nah, contohnya ini, salah satu saja saya sebutkan di sini. Misalnya kita kasih ada peraturan. Peraturannya kamu harus melaksanakan piket, bagaimanapun caranya harus kamu laksanakan piket ya, gitu. Kalau itu menurut hukuman, harus, kalau enggak nanti ibu kasih apa hukumannya gitu. Kalau konsekuensi, kita tanya dulu, kira-kira apa peraturannya ya? Kemudian mampukah kamu melaksanakan piketnya? Kita tanya seperti itu. Nah, kalau restitusi itu apa yang kamu yakini? Berarti murid misalnya menjawab, saya meyakini bahwa saya harus melaksanakan piket kelas bagaimanapun caranya. Jadi mereka menjawab sendiri, ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau hukuman itu pasti ada kata-kata awas ya kalau dilakukan lagi. Jadi itu bentuk hukuman. Jadi mungkin selama ini kita sering ya Bapak Ibu melakukan hal itu kepada murid kita. Tanpa kita sadari ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata adalah bentuk hukuman. Kemudian modenya pasti mode paksaan. Kita maksa murid kita. Padahal murid itu tidak bisa dipaksa. Kemudian kalau konsekuensi masih bahasanya lebih lembut, lebih netral. Lakukan apa yang saya katakan ya. Jadi seperti itu. Beda tadi dengan hukuman, Bapak Ibu. Awas ya kalau nggak melakukan. Nah, itu beda. Itu hukuman, bentuk hukuman. Kalau bentuk konsekuensi, lakukan ya apa yang Ibu katakan atau apa yang saya katakan yang sesuai dengan peraturan kita. Itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu lebih positif bahasanya. Kita tanya, kita ungkapkan seperti ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan?
misalnya dia nggak melaksanakan piket, kita tanya, apakah memang kamu memang tidak mau melaksanakan piket? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita tanya kepada anak sehingga anak memberikan alasannya, kebutuhan apa yang ia penuhi di situ, makanya dia tidak melaksanakan piket. Jadi 3 konteks hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda. Yang paling positif adalah bentuk restitusi. Yang paling negatif adalah bentuk hukuman. Nah, di sini ada lagi, kalau hukuman itu yang buat adalah guru. Kalau konsekuensi yang membuatnya adalah antara guru dan murid. Kalau restitusi itu adalah yang membuatnya murid sendiri. Kenapa? Ini berkaitan dengan peraturan, kemudian apa lagi tadi? Peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Nah, itulah kaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu kaitannya dengan peraturan. Kenapa? Peraturan itu kan dibuat oleh satu pihak. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh 2 pihak. Sedangkan restitusi itu adalah yang membuat sendiri. Masalah dia buat sendiri, solusinya dia harus cari sendiri. Jadi seperti itu. Makanya dari itu dalam membangun budaya positif, salah satu hal yang harus kita lakukan di dalam kelas adalah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Di awal tahun pembelajaran. Kenapa? Kesepakatan kelas itu berkaitan dengan konsekuensi. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan restitusi. Hukuman itu kita hindari. Jadi seperti itu. Nah, di sini coba Bapak Ibu perhatikan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, coba cek. Salah. Ternyata itu konsekuensi Bapak Ibu. Oke, next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di Hukuman. Oke, cek. Oke, next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, betul. Next, murid diminta untuk push up 15 kali karena betul atau salah? Betul. Oke. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Ya. Oke, next, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ya. Pinter-pinter nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Oke, next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi apa hukuman? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Oke, ya. Oke, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat
kita untuk tinggal 15 menit setelah usai untuk membahas. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mana nih? Jadi pemanasannya di ini itu masih berkaitan ya. Hal yang tak berkaitan itu yang namanya hukuman. Oke, pintar-pintar. Masya Allah. Oke, next. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita merdeka itu harus terlepas dari perintah, tapi juga harus cakap memerintah diri sendiri. Kita terlepas dari perintah orang lain, tapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, tadi yang berkaitan dengan budaya disiplin positif, murid melakukan kesalahan atau pelanggaran tentu saja memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Di sini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis ya, dan biologis. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang dimiliki ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya anak itu pintar, dia memerlukan pengakuan dari orang lain bahwa dia itu pintar. Itu penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Di sini pasti kita semua membutuhkan kebutuhan kesenangan. Ya, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Udah suntuk, kita cari yang happy-happy. Jadi seperti itu kesenangan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua, keluarga, atau pasangan hidup. Nah, itu termasuk murid, kebutuhan rasa kasih sayang dari gurunya selaku orang tua yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk kebebasan memilih. Kebebasan. Ya. Bapak Ibu di sini kebebasan itu dalam menentukan pilihan apa yang mau dilakukan, apa yang tidak, apa yang disuka, apa yang tidak, ya. Itu merupakan kebutuhan berupa kebebasan. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus. Kalau saya ganti ceritanya, anak murid kita itu tidak melaksanakan pekerjaan rumah yang besok harus dikumpulkan. Ya. Nah, jika Bapak Ibu jadi gurunya dan bertanya kenapa tidak mengerjakan PR tersebut, salah satu jawaban dari murid tersebut adalah karena saya kekepaan semalam bantu mama jualan. Kira-kira itu alasannya termasuk dalam kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Coba dibalikan lagi tadi Bu Ninda. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau dia jawabnya seperti ini, bosan Bu, masa PR terus. Jawabannya, kira-kira apa sih kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebebasan. Dia ingin bebas dari PR, tak mau dikasih PR terus, Bapak Ibu. Jadi itu ada pasti alasan anak-anak dalam tidak melakukan tugas-tugas yang diberikan atau melanggar peraturan. Jadi seperti itu. Atau yang lain, jawabannya adalah saya tak bisa Bu mengerjakan PR itu
Karena memang belum paham, benar. Jadi anak tersebut perlu, alasannya adalah karena penguasaannya kurang sehingga dia tidak mau mengerjakan PR. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan murid pasti memiliki alasan. Nah, silakan saksikan video ini. Nah, dari video tersebut apa yang Bapak tangkap? Bapak Ibu tangkap? Ya, silakan Bu Inta. Awalnya bapak gurunya itu menghukum karena belum tahu sebabnya kenapa dia terlambat, dan mungkin karena udah beberapa kali anak itu terlambat, bapak guru itu mencari alasan, mungkin diselidiki, datang ke rumah, alasan mengapa anak itu terlambat. Dan akhirnya Bapak merasa iba atau bersalah terhadap anak itu karena sudah menjadi menghukum tanpa alasan. Iya, benar sekali Bu Tita. Terima kasih. Jadi tanggapan yang pertama adalah yang saya tangkap, guru tersebut menjadi penghukum, Bapak Ibu. Penghukum tanpa harus tahu dulu alasan anak tersebut melakukan kesalahan atau tidak, atau apa alasannya, kebutuhan apa yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Jadi dia tidak mencari tahu, dia langsung menghukum saja. Yang kedua, setelah dia tahu ternyata dia salah dan digantinya dia sadar sendiri, ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah pembelajaran buat kita selaku guru. Jika ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, jangan kita langsung menjadi penghukum,
Namun kita harus mencari tahu dulu apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Oke, next. Posisi kontrol kita selaku guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi posisi yang paling terburuk atau yang paling harus kita hindari adalah posisi penghukum, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, namun di sini dari 5 posisi ini kita harus berupaya untuk menjadi manajer dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu pernyataan untuk orang membuat salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Sama seperti tadi, tanpa menanyakan langsung dikasih hukuman. Ya. Kemudian kalau ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu kita selaku teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, itu selaku pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu selaku manajer. Jadi kita tanya kepada anak untuk mencari solusinya sendiri atas atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, kalau yang ini terakhir adalah penghukum juga. Kamu selalu yang paling terakhir, kamu selalu yang paling jelek, kamu selalu berbuat kesalahan, itu adalah tipe guru penghukum atau posisi kontrol penghukum. Oke, penghukum suaranya tinggi, manajer itu suaranya sangat rendah dan sangat halus, ya Bapak Ibu. Oke, langsung next. Kemudian kalau kita melakukan penghukum, pasti murid kita memberontak atau mengulangi kesalahan lagi. Tapi kalau kita sebagai manajer, maka karakter mereka semakin kuat karena mereka menyadari sendiri kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian mereka juga akan mengevaluasi diri dan menjadi yang lebih baik. Nah, di sini keyakinan kelas. Dalam menjalankan disiplin positif, kita harus menjalankan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi tak hanya guru saja yang membuat kesepakatan tersebut, yang membuat aturan tersebut, tetapi guru juga, murid juga maksud saya. Peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan tadi sudah saya jelaskan bahwa peraturan dibuat oleh satu orang pihak, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid sendiri dan mereka yang menentukan sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Kita lakukan dengan bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan murid, kemudian baru kita susun dengan kalimat yang positif. Ini kemarin saya lakukan membuat kelas bersama murid-murid saya. Namun sebelum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Kenapa? Kesepakatan kelas itu sebagai acuan peraturan yang harus dilakukan dan memiliki konsekuensi. Barulah kita bentuk keyakinan kelas dari kesepakatan kelas tersebut. Oke, next. Nanti saja kita share. Nah, inilah dia hasil dari apa yang telah saya lakukan. Kesepakatan kelas 6 di kelas saya ada 14 Bapak Ibu. Yang pertama datang tepat waktu, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, sampai berpakaian bersih dan rapi. Nah, keyakinan kelasnya hanya ada 4. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu berpacu pada kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kita kerucutkan kembali menjadi 4. Yang tadinya 14 jadi 4. Dan dalam keyakinan kelas itu harus ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Misalnya, yang pertama berperilaku dan berbicara sopan dan santun. Sopan dan santun itu adalah nilai kebajikan. Jadi harus kita lakukan. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Tugasnya apa saja? Mau tugas pelajaran, mau tugas piket, itu sudah mencakup. Jadi dalam kesepakatan kelas ini, misalnya ada 2, tugas piket, tugas kelas, masuklah dalam tanggung jawab terhadap
tugas. Kemudian yang terakhir, saling menghargai, peduli, dan tolong menolong satu sama lain. Nah, itu adalah keyakinan kelas 6 dan kesepakatan kelas 6. Segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, kita harus melakukannya dengan cara restitusi atau segitiga restitusi. Kenapa? Karena ini lebih membantu guru untuk mendisiplinkan murid. Di sini ada 3 tahapannya, dan tahapan ini tidak bisa bolak-balik, harus sesuai. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini tahap pertama, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kata-kata yang bisa kita ungkapkan pada saat kita melakukan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan, atau kita bisa menyelesaikan ini, atau berbuat salah itu sudah manusiawi dan sudah biasa dan tidak apa-apa ya. Kemudian next, dan yang ini adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan. Nah, alasannya tadi termasuk dari 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian next, yang tindakan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai umum yang kamu yang telah kita sepakati di kelas, misalnya kalau mereka anak murid kita melakukan kesalahan ya. Kemudian apa yang kamu yakini? Jadi mereka bisa menjawab dan sadar sendiri. Kemudian barulah kita tanya, seharusnya kamu seperti apa? Seharusnya kamu harus apa? Jadi mereka mencari solusinya sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ciri restitusi itu tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Tawaran tapi bukan paksaan. Itu yang paling utama. Kemudian restitusi itu tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Dari hal tersebut yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan visi Bapak Ibu guru terhadap murid-murid di Bapak Ibu guru, impian Bapak Ibu guru terhadap murid kita seperti apa. Dan jadi dengan menjalankan disiplin positif ini, kita harapkan murid-murid kita tentu nanti bisa berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Terakhir yang dapat saya simpulkan dari materi ini, kita selaku guru harus menjadi penuntun yang baik bagi murid kita Bapak Ibu. Mari kita budaya positif dari sekarang dengan melakukan disiplin positif yang kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari kelas kita sendiri, barulah kita ke lingkungan yang lebih luas. Nah, di sini kalau bukan dari kita, memulainya dari siapa lagi Bapak Ibu? Karena kita adalah pencetus generasi yang berkarakter, yang berakhlak dan berjiwa profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa langsung menerapkannya di dalam lingkungan kelas masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Wiwi Aprianti yang telah menyampaikan pemaparan desiminasi pada hari ini. Semoga pemaparannya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Oke Bapak Ibu, saya Pinoti izin bertanya. Pertanyaannya mengenai perbedaan hukuman, proses konstitusi dan restitusi. Di situ saya belum mengerti penjelasannya Bu. Saya jawab langsung ya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu diberikan oleh atau pihak sekolah kepada siswa
aturan, Bapak Ibu. Jadi dia di sini bersifat negatif. Kenapa? Karena tujuannya itu ingin langsung menghentikan perilaku negatif yang dilakukan oleh murid dengan memberikan hukuman yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan atau perilaku murid yang salah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh murid tanpa melibatkan guru langsung. Contohnya yang tadi kan, murid jatuhkan air, langsung dia bersihkan. Nah itu berupa konsekuensi tanpa ada arahan atau suruhan dari guru. Seperti itu. Jadi sifatnya logis. Kalau hukuman tadi sifatnya negatif. Jadi kalau konsekuensi sifatnya logis. Kemudian restitusi, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian atau kesalahan yang dilakukan oleh murid dalam rangka untuk mencari pemulihan serta mencari tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dengan cara mendorong murid untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, katanya apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi mereka menimbulkan masalah, mereka sendiri yang mencari solusi. Jadi seperti itu. Jadi sudah cukup paham ya? Oke. Ada? Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Akbar. Boleh maju ke depan Pak Akbar. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang saya akan tanyakan yaitu dari pemaparan Ibu Wiwi tadi tentang 3 kata yang masih saya bingung, yaitu tentang peraturan, keyakinan, dan kesepakatan. Itu kan isinya tuh kurang lebih hampir sama ya, kesepakatan yang ada di dalam kelas. Tetapi apakah masing-masing dari kita 3 kata tersebut itu memiliki maknanya masing-masing yang bisa mewakili kenapa harus berbeda-beda? Adanya peraturan, adanya kesepakatan, dan adanya keyakinan. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Ibu Wiwi supaya bisa lebih paham lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Mungkin tadi juga saya sampaikan bahwa peraturan itu yang membuat adalah satu pihak saja, ya, bisa dari pihak guru saja. Kemudian kalau kesepakatan tentu saja dari dua belah pihak, yaitu antara guru dan murid kalau di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, keyakinan, yaitu murid sendiri yang menentukan keyakinan apa yang harus dia perbuat. Jadi seperti itu. Kemudian peraturan itu lebih anak murid kita melakukan peraturan itu lebih ke adanya motivasi eksternal. Itu yang paling utama adalah karena adanya dorongan ketidaknyamanan dari luar atau merasa itu harus dilakukan dan mendapat hukuman kalau tidak dilakukan, seperti yang peraturan yang sekolah kita juga ada kan, kalau tidak melakukan ini dapat poin ini, jadi itu peraturan kan pihak sekolah yang buat. Kemudian dalam kesepakatan itu dilakukan secara bersama-sama antara guru dan murid, membuat kesepakatan dengan cara berdiskusi bersama, mencurahkan pendapat bersama, dan menentukan konsekuensi bersama. Jadi kesepakatan itu masih ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Berbeda dengan hukuman, tadi itu peraturan, memang sudah tertera hukumannya apa. Tapi kalau kesepakatan itu kita juga menentukan konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, kalau keyakinan itu tidak ada kaitannya dengan hukuman maupun konsekuensi. Jadi mereka meyakini sehingga mereka melakukan hal tersebut berdasarkan dari dalam
kurang penjelasan dari penjelasan saya? Oke, terima kasih Pak Akbar. Baik, Bapak Ibu, sudah paham? Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Berarti sudah paham semua, baik? Kalau sudah paham semua, saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.